Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. "20 tahun lalu, anak-anak apabila ditanya tentang apa cita-cita yang hendak ia capai ketika telah dewasa, barangkali jawabannya berkisar jadi insinyur atau dokter. Hari ini, jika pertanyaan itu kembali dilempar kepada anak-anak yang sudah terpapar teknologi dan internet, barangkali mereka akan menjawab akan menjadi seorang YouTuber seperti PewDiePie atau Raditya Dika. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah mengubah kerangka pikir sebuah generasi dalam masyarakat modern. YouTube sebagai salah satu situs web tak terpisahkan dari hasil kebudayaan masa kini yang punya kesempatan untuk membentuk opini dan menjadi mesin uang bagi seseorang. YouTube telah menjadi fenomena penggunanya dan menghasilkan kekayaan dari situs web yang memiliki moto awal "Broadcast Yourself". Pada mulanya 3 pendiri YouTube, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jad Karim, pesimistis situs yang mereka buat awal tahun 2005 lalu akan menjadi besar seperti sekarang. Saat itu YouTube sebagai situs independen, mereka promosikan lewat email dan berharap teman-teman dekat akan menggunakan lantas menyebarluaskan situs mereka. Akhirnya kesuksesan itu datang saat Google membeli situs ini dengan nilai 1,65 miliar US dollar atau sekitar 23,76 triliun rupiah. Kisah tentang kesuksesan Chad Hurley dan Steve Chen sebagai 2 orang pendiri YouTube banyak diingat serta diceritakan orang. Namun kisah hidup Jad Karim, sosok muslim dan sebagai orang ketiga pendiri situs tayangan video ini seakan terlupakan karena lebih banyak di balik layar. Ketiganya adalah teman yang bertemu untuk kemudian memiliki visi yang sama membangun sebuah situs baru. Konsep awal startup ini sangat sederhana, ingin menyediakan jasa layanan unggah video untuk dibagikan secara digital dan bisa berfungsi untuk berbagi pengalaman dan ilmu. Jad Karim memang berbeda dengan Chad Hurley dan Steve Chen yang belakangan memang dikenal sebagai sosok-sosok deretan startup yang sukses. Jad lahir di Merseburg, Jerman Timur pada 1 Januari 1979. Ia bersama keluarganya yang berdarah Bangladesh berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1922. Jad memang dikenal kurang menyukai spotlight. Ia lebih fokus pada kerja-kerja teknis coding dan komputerisasi sehingga ia jarang tampil di publik. Bagaimana ceritanya sehingga ia bisa menjadi salah satu pendiri YouTube? Ayah Jad, Naimul Karim, bekerja sebagai peneliti di 3M, sementara ibunya Christine Karim adalah seorang ilmuwan dalam bidang kimia biologis dari Universitas Minnesota. Jad muda memulai sekolah di Central High School di St. Paul, Minnesota, lantas belajar computer science di University of Illinois. Di Illinois, Jad tidak menyelesaikan kuliahnya karena ingin fokus bekerja dengan PayPal. Di perusahaan inilah ia kemudian berjumpa dengan Chad Hurley dan Steve Chen. Mereka lantas mendirikan YouTube dan mengunggah video pertama berjudul Me at the Zoo pada 23 April 2005. Chad menyebut bahwa ia terinspirasi dari sebuah artikel di Wired Magazine yang ditulis oleh Clive Thompson. Ada sekitar 800.000 orang yang menonton tayangan televisi Amerika Serikat yang dibawakan oleh komedian Jon Stewart. Lalu muncul ide bagaimana tayangan itu bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Orang punya kecenderungan untuk ingin segera berbagi momen. Seperti insiden baju sobek di Super Bowl Amerika yang ditonton dan diperbincangkan jutaan orang. Jad menyebut membangun YouTube dari nol tentu tidak mudah. Pada tahun 2005, sharing culture, terutama video, masih belum sebesar hari ini sekalipun di Amerika Serikat. Sebagai ilustrasi, siapa sih yang mau menonton orang jalan-jalan di kebun binatang saat melihat gajah? Siapa yang mau membagi ruang privatnya untuk ditonton banyak orang? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membuat Jad Karim, Steve Chen, dan Chad Hurley pusing untuk mempromosikan produk mereka. Saat promosi YouTube, Jad pernah menawarkan hadiah $100 untuk perempuan yang berpenampilan menarik untuk mengunggah video mereka di YouTube. Saat itu tidak ada satupun yang membalas.
Perkara promosi dan pengenalan produk merupakan salah satu yang paling rumit dalam startup. Jot ingat bagaimana dulu menawarkan penulis media Wired untuk mengulas situs mereka, tapi tidak ada jawaban. Namun hari ini, nyaris susah mencari artikel di Wired yang tak menyebut nama YouTube. Baru pada Juni 2005 saat YouTube memperkenalkan fitur related video, email tentang video-video rekomendasi, interaksi dengan media sosial lain, serta komen-komen, YouTube akhirnya meraih gerbang popularitas. Setelah mendirikan YouTube, Jot lantas melanjutkan kuliahnya di Stanford University. Ia tidak memiliki banyak saham meski masih bertanggung jawab sebagai penasihat YouTube. Saat Google membeli YouTube pada tahun 2006 dengan nilai 1,6 miliar US dollar, Jot memperoleh 65 juta US dollar. Jot juga pernah bekerja paruh waktu di The National Center for Supercomputing Application, lembaga yang fokus pada pengembangan kualitas teknologi komputer di Amerika Serikat. Kerja lain Jot adalah membangun sistem keamanan yang dibangun PayPal. Seperti sistem anti penipuan yang dimiliki PayPal, merupakan sistem yang dikembangkan oleh Jot. Jot juga mendirikan lembaga University Ventures untuk membantu anak muda yang gagal kuliah atau sedang kuliah mewujudkan startup mereka. YouTube yang mengubah peradaban. Dos Gonia, seorang pakar menjelaskan, YouTube punya potensi yang luas bagi peradaban modern. Ia menyebut kebebasan berekspresi dan dokumentasi tentang peradaban adalah salah satu sumbangan penting YouTube. Dengan adanya YouTube, semua individu bisa bebas menyatakan pendapatnya atau bahkan karyanya. YouTube bisa jadi ajang sharing informasi dan ekspresi diri, katanya. Pandangan Daus ini selaras dengan pernyataan Jot saat ia memberikan ceramah di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa kehadiran YouTube merupakan respons dari ide tentang clip culture. Dengan adanya teknologi kamera perekam, orang bisa dengan mudah menyebarkan dan membagikan video. Daus mengatakan saat ini, YouTube sangat penting untuk berbagai alasan. Selain sebagai hiburan, YouTube banyak dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Di YouTube, saya bisa cari tahu dari mulai bagaimana cara membuat roket sampai cara memasak mie instan. Dan hal itu menjadi salah satu dasar-dasar inspirasi saya dalam bekerja dan berkarya, katanya. YouTube juga dikenal sebagai salah satu forum untuk ruang komunikasi publik. Ini yang membuat Jot sangat marah saat Google mewajibkan pengguna YouTube untuk memiliki akun Google+. Sebelum era YouTube, akses informasi masih terbatas pada teks dan gambar. Untuk membuka video jelas memakan banyak kuota dan kadang terkendala jaringan. Daus menyebut masyarakat di Indonesia hanya bisa menikmati layanan video dari televisi saja. Kami percaya bahwa kebudayaan Islam melalui para sarjana dan pemikir Muslim pernah, sedang, dan akan memberikan sumbangan pada peradaban manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Naskah-naskah tersebut akan tayang dalam rubrik Al-Ilmu Nurun atau Ilmu adalah Cahaya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.